Oh shit, here we go again. Yo, what the fuck? That was so fucked up, you guys. Wait, is that Black Noir? Video ini akan berisi spoiler, jadi bagi kalian yang nggak masalah, mari lanjut karena kita bakal bahas The Boys Season 4. Ya, seperti yang udah kita lihat di season sebelumnya, kalau Black Noir udah mati karena Homelander, tapi dia muncul lagi di season 4 ini, jelas buat kita bertanya-tanya gitu kan, ini emang Black Noir yang sebelumnya atau apa nih? Ternyata Black Noir yang lalu itu emang beneran udah mati dan emang mustahil juga buat hidup lagi kalau badannya udah hancur banget kan, walaupun dia emang cepet pulih oleh luka. Dan barulah terungkap kalau Black Noir ini adalah salah satu mahasiswa di Godolkin yang mengambil jurusan seni pertunjukan, yang berarti dia emang sering memerankan karakter seseorang atau bisa dibilang aktor. I studied performing arts at Godolkin. I did Cirque du Soleil in Montreal. Dia juga nggak dikasih arahan gimana karakter Black Noir itu, jadi ya wajar aja kalau dia agak berlebihan, banyak omong, banyak tingkah. Karena ya dia nggak tahu gimana Black Noir, tapi ya belum tahu dia ini siapa, dan kemungkinan besar juga bakal mati kalau dia bukan siapa-siapa gitu. You didn't hire me to stand around like a fucking oak tree. What do you need? Some direction. Is Noir sleeping? Oh shit! Sorry, you guys, I'm not gonna let. But when Noir just enters stage right like that, I feel like it's more in character if I come into the skyline. Sorry. Alasan Vought mencari pengganti buat peranin Black Noir adalah mereka nggak pengen masyarakat tahu kalau Black Noir udah mati. Udah, gitu aja. Season keempat ini juga ngenalin kita dengan karakter baru yang namanya Joe Kessler, seorang agen CIA. Sebenarnya dia nih udah ada di komik The Boys yang dapat julukan Monkey oleh Butcher karena ada suatu insiden waktu Kessler nganter Butcher. Si Joe Kessler ini telinganya diperkosa sama para kawanan monyet. Nggak tahu ada perubahan cerita kayaknya di series ini karena di versi komiknya namanya tuh Howard Kessler, bukan Joe Kessler. Di series ini Butcher dan Kessler diceritain terakhir kali bertemu sekitar 11 tahun lalu saat bekerja bersama untuk CIA. Mereka juga bahkan mengenang waktu Butcher nyelamatin nyawa Kessler selama operasi di Afghanistan dan kegiatan ekstrakurikuler Kessler lainnya. A-Train di season sebelumnya memang kelihatan udah nggak sepaham lagi dengan Homelander dan ngerasa jalan yang ia pilih ini salah, dan begitupun dengan season 4 ini yang semakin memantapkan A-Train untuk lebih condong membantu The Boys, apalagi dengan ungkapan dari saudaranya sendiri yang bilang kalau dia tuh sebenarnya bukan superhero, malah kebalikannya, dia nggak bantuin orang yang lagi kesusahan. Itu langsung didengar sama keponakannya juga kan, jadi ya A-Train makin kesel dengan apa yang dijalanin. Who's got like the whole movie theater held hostage, ran across the Rockies, took out the terrorists, and disarmed the bomb. Why don't you tell them the truth? You sneaking around with my boys behind my back. I know because I was there. You never actually saved anyone. Yet here you are, lying to your own flesh and blood. Nathan, I'm sorry. Dari season pertama, waktu dia nggak sengaja bunuh pacarnya Yuhi kan, dia juga kelihatan kayak depresi dan ngerasa bersalah banget. Jadi bisa aja karakter A-Train ini bakal mengkhianati lagi The Seven dan bakal jadi subs yang baik ya. Ya semoga aja dia segera menemukan jalan yang benar ya. Dengan adanya Sister Sage di The Seven sekaligus juru taktik buat Homelander, mengisyaratkan kalau Homelander butuh orang yang bisa diandalkan. Ya, kalian tahu sendiri gimana kawanan Homelander ini kan. Homelander bakal lebih berbahaya dengan Sister Sage dengan kemampuan super duper intelijennya. Dan karakter dia emang khusus dibuat untuk series The Boys karena di komiknya Sister Sage ini nggak ada. Terus di episode terakhir yang mungkin jadi banyak pertanyaan juga, waktu Homelander ngeliat retakan cermin dengan beberapa bayangan dan kepribadian dia yang lain gitu. Dan jelas ini sebenarnya cuma halusinasi Homelander doang yang ngasih tau ke kita kalau dia ini lagi krisis kepercayaan diri yang masih tetap aja menghantui dirinya gitu. Tapi yang jadi sorotan lebih, kita diliatin semacam flashback kehidupan dari Homelander. Sebenarnya ini udah ada muncul di The Boys Diabolical yang ngejelasin secara singkat asal muasal karakter Homelander. The Homelander! Not since Soldier Boy played baseball. Question. Let's team me up with someone I've idolized. Salah satu Homelander yang dicermin itu bilang kalau Homelander harus pulang, harus kembali ke awal, John. Yap, John. Nama aslinya adalah John Gilman. You need to go back to the start. John, you need to go home. Homelander ngelihat semacam bayangan pintu berwarna merah, ibu-ibu tua, orang yang pakai jas lab,
Ya, kalau dilihat dari episode 8 The Boys Diabolical, Homelander kecil digunakan sebagai bahan uji coba gitu, mirip-mirip sama Captain Amerikanya Marvel lah. Homelander sebenarnya emang diciptain di laboratorium sama Vought di tahun 1980-an. Dan barulah kita tahu di season sebelumnya ternyata Vought bikin semacam serum buat superhero yang namanya Compound V. Dan di series Gen V juga diliatin gimana Vought itu ngadain semacam uji coba di Godolphin University. Bukan hanya menguji tapi juga menyiksa beberapa siswanya gitu. Homelander juga diperlakukan sama, kejam juga. Karena di kartunnya kelihatan kalau Homelander kecil kesiksa teriak dengan apa yang dia alaminya waktu itu gitu kan. Terus pintu merah itu sebenarnya adalah pintu tempat hantu Insidious dikurung. Loh, ngawur. Nggak ding, pintu merah ini ya tempat Homelander dikurung. Sama kayak di Gen V, kan masing-masing siswa dikurung di sebuah ruangan juga kan. Mungkin warna merah itu mengisyaratkan yang lagi mereka uji coba ini bakal jadi semacam apa ya, mahakarya mereka gitu, atau sesuatu yang penting lah. Yo, what the fuck? That was so fucked up, you guys. Nah, untuk ibu-ibu tua yang ada di bayangan Homelander itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dan kemungkinan. Enggak, ding. Yang pertama, dialah orang pertama yang ngelakuin uji coba itu, yang akhirnya diingat sama Homelander sampai dia dewasa dan tua serta beruban gitu. Atau kemungkinan kedua yang mana ibu-ibu itu adalah ibunya. Kenapa gua bisa sebut ibunya? Karena ya Homelander ini kan digambari kalau dia itu sosok yang sebenarnya lemah kalau masalah emosi, dan dia juga kayak mudah luluh gitu kalau ngomongin tentang ibu. Dan ada satu titik yang bikin dia nemuin sosok pengganti ibunya dengan kasih sayang yang dikasih sama CEO Vought yang dulu, ya Madeline Stillwell, karena sama-sama pernah ngasih Homelander susu kan. Sorry children. Is Noir sleeping? Oh shit! Sorry you guys, I'm not gonna... Ya, itu dia beberapa detail yang bisa gua temukan di ketiga episode pertama dari The Boys Season 4 ini. Silahkan buat yang mau tambahkan atau koreksi pendapat gua. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan saweria yang udah gua cantumkan di deskripsi. Follow juga Instagram gua karena gua bakal ngerekomendasikan tontonan. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat. Is Noir sleeping? Oh shit! Sorry you guys, I'm not gonna let... But when Noir just enters stage right like that, I feel like it's more in character if I come into the skyline. Talk. Sorry. The Homelander! Not since Soldier Boy. Play baseball. Question. Let's team me up with someone I've idolized. I look back at my life alone. Is Noir sleeping? Oh shit! Sorry you guys, I'm not gonna let... But when Noir just enters stage right like that, I feel like it's more in character if I come into the skyline. Talk. Sorry.